3 tahun lalu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Su Yuan. Luka ini. Sepertinya ini keracunan. Ini tidak mungkin. Mobil yang dibelikan Yuan untuk Kukan. Aula perjamuan. Bukankah ini pria baik putriku? Beberapa tahun terakhir ini, di mana kau bekerja? Masih berpakaian, seperti manusia yang layak kulihat. Berapa harga sewanya? Berbicara denganmu itu seperti memberimu muka bukan? Demi Yuan, aku tak akan berdebat dengan kalian berdua. Siapa yang sedang kau coba takuti? Bocah, Enen kami sudah mendapatkan apresiasi dari grup Hu. Mereka membangun rumah sakit baru khusus untuknya. Orang seperti kau tidak layak menyebut nama Enen. Kau dengar itu? Itu grup Hu. An telah mendapat pengakuan dari grup Hu. Dia akan menjadi mitra grup Hu. Kau tahu apa artinya itu? Keluarga kami telah berpraktik medis selama 3 generasi. Dan kami hanyalah mitra peripheral grup Hu. An akan segera melesat ke puncak. Yuan. Bentley, kau menepati janjimu. Aku akan menikmati hidup mewah mulai sekarang. Pergi parkir mobilnya. Apakah kau tuli? Apa maksudmu? Kamu bahkan tidak paham kata sederhana itu. Tidak heran kau akan menjadi pelayan seumur hidupmu. Yuan, di antara kita, apakah ada kesalahpahaman? Seperti yang kau lihat, orang-orang berjuang untuk tempat yang lebih tinggi. Aku mengandalkan koneksi Tuan Shen di bidang medis untuk pergi ke luar negeri guna studi lebih lanjut dan mendapatkan apresiasi dari grup Hu. Dan Tuan Shen juga akan mewarisi aset miliaran. Kau dan kami tidak pernah berasal dari dunia yang sama. Kau tidak berpikir bahwa aku belajar di luar negeri selama 6 tahun hanya demi menikahiku, bukan? Su Yuan, kupikir siapapun bisa berubah, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan berubah. Kau benar, orang memang bisa berubah. Namun, beberapa orang berubah menjadi lebih baik. Sementara yang lain hanya menjadi semakin buruk. Lanjutnya, Baiklah, aku bisa pergi. Tapi kembalikan peninggalan ibuku padaku. apakah kau membicarakan ini? Bagaimana bisa rusak? Siapa sangka Leontin Jok murahan ini begitu rapuh. Sekali jatuh langsung hancur. Menumpang padaku. Dan masih memakai barang palsu yang dia berikan. Jika kau tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Kau berjanji padaku. Kau akan menjaganya dengan baik. Apa kau ingin aku membakarnya? Untuk ibumu. Hue Yunting, beraninya kau? Peninggalan ibuku, kembalikan padaku. Kembalikan kepalamu. Ibu, aku telah mengecewakanmu. Aku dulu buta. Hingga memberikan peninggalanmu kepada orang yang salah. Hua Yunting. Hari ini adalah hari An. Melesat menuju kesuksesan. Dengan membuat masalah di saat seperti ini. Jika kabar ini sampai ke telinga grup Hu, apa yang akan terjadi pada masa depan An dan karirnya? The film was translated and Hue narrated by Yunting, M Media. kau harus meminta maaf. Hari kebangkitan yang gemilang. Meminta maaf. Grup Hu. Hue Yunting, apa yang ingin kau lakukan? Grup Hu tidak akan pernah bekerja sama dengan orang sepertimu. Kau rendahan. Beraninya kau memukul putriku. Kau berani berbuat kasar di tempat seperti ini. Siapa yang berani menghina kepala grup Wu?
Apa orang yang berkuasa? Siapa itu? Siapa yang melukaimu seperti ini? Aku baik-baik saja. Saya datang terlambat. Orang bodoh mana yang buta? Berani melukaimu seperti ini. Saya akan membunuhnya sekarang juga. Siapa dia? Tidak disangka dia bisa membuat Jing Wangxue begitu peduli padanya. Tepat sekali. Si janda hitam baru saja berkata, siapa yang berani bergerak melawan kepala grup Hu? Mungkinkah bahwa kepala yang dimaksud adalah, aku dengar, Jing Wangxue 2 tahun yang lalu bergabung dengan grup Hu dengan seluruh kekuatannya. Mungkinkah Hu Yunting? Dia benar-benar. Bagaimana mungkin? Dengan tampang menyedihkan seperti itu, bagaimana mungkin dia adalah kepala grup Hu? Jika itu benar-benar terjadi, kenapa dia masih bekerja sebagai pelayan? Kau benar, anak ini hanya beruntung mengenal Jing Wangxue itu saja. Kalian semua diam. Lupakan saja. Bos, apakah sampah ini menyakitimu? Pria yang saya Jiang Wangsu, pilih. Saya akan membuat mereka membayar harganya. Aku punya rencanaku sendiri. Anda jelas tahu apa yang dilakukan wanita itu. Namun Anda masih melindunginya seperti ini. Aku akan mengirimnya sendiri ke neraka, membuatnya menyesali semua yang telah dia lakukan. Saya pikir Anda akan hancur karena perpisahan itu. Aku sudah melihat berbagai macam badai. Bagaimana mungkin aku begitu terganggu oleh hal seperti ini? Baiklah, kalau begitu. Karena itu adalah keputusan Anda. Baik saya maupun grup Hu akan mengikuti pengaturan Anda. Kau bicara seolah grupku adalah milikmu. Presiden Hu, mengapa Anda ada di sini? Bawa orang-orang di dalam, dan tendang mereka semua keluar. Mulai sekarang semua properti grup Hu tidak akan pernah menerima keluarga Xin atau Su. Ya. Aku pikir, mereka benar-benar punya koneksi dengan grup Hu. Mereka akhirnya lari terbirit-birit. Tapi, kenapa dia bersama si janda hitam Jing Wangxue? Mungkin mereka hanya kebetulan searah. Orang ini tidak layak menghadiri jamuan selamat datang putriku. Jika dia memengaruhi penyerahan rumah sakit Union oleh grup Hu, surat penunjukan presiden untuk Kenen, aku akan membuatnya membayar. Untungnya Hu Yunting tidak berlama-lama. Saudara Shen, kau baik-baik saja. Tidak masalah. Perjamuan berlanjut. Bersama-sama kita menunggu orang-orang dari grup Hu. Maaf, hari ini hotel menangguhkan operasional. Mohon tinggalkan tempat ini semuanya. Menangguhkan operasional. Atas dasar apa? Hari ini adalah hari kita membahas kerjasama dengan grup Hu. Bagaimana bisa kau menangguhkannya begitu saja? Ini adalah urusan pribadi hotel kami. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Mengapa kau ada di kamarku? Kapan kau masuk? Apakah wajahmu masih sakit? Wanita itu benar-benar berani memukulmu sekeras itu. Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Saya sudah merenungkannya. Pasti karena Anda kepala keluarga Huo yang berwibawa. Pergi keluar tanpa bawahan Anda, sehingga Anda menghadapi bahaya seperti itu. Mulai sekarang kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda. Jika ada yang berani menindas Anda, saya akan menampar mereka habis-habisan untuk mencegah Anda berada dalam bahaya lagi. Terakhir kali itu hanya kecelakaan. Aku bahkan bisa menjatuhkan orang seperti pamanku. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa membahayakanku? Lalu maksud Anda adalah, Anda tidak membutuhkan bantuan saya lagi? Tidak perlu. Lagi pula aku akan pergi ke rumah sakit Yun'an hari ini. Tidak ada bahaya. Bagaimanapun, jika Anda tidak membiarkan saya pergi, saya tidak akan membiarkan Anda pergi hari ini. Ya Tuhan, apakah aku terlalu baik padamu akhir-akhir ini? Sampai kau bertindak begitu lancang. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Hari ini, aku akan pergi ke acara pelantikan Presiden Rumah Sakit Yun'an. Aku akan menyerahkan urusan perusahaan padamu. Saya sudah melakukan yang terbaik. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan dengan perbaikan ini. Terima kasih. Saya dengar bahwa wanita itu juga akan pergi ke Yun'an hari ini untuk upacara pelantikan presiden. Apa yang Anda rencanakan? Yun'an adalah platform dengan sumber daya medis paling melimpah di negara ini. Ini adalah tempat penyembuhan dan penyelamatan nyawa. Tempat ini harus dipimpin oleh seseorang yang bermoral dan kompeten. Wanita itu, dia tidak layak. Jadi, siapa yang Anda rencanakan untuk ditunjuk sebagai presiden? Profesor Cheng, janji temuku dengannya akan segera tiba. Aku menyerahkan perusahaan padamu. Aku akan menuju ke Yun'an lebih dulu.
Profesor Chen, Wakil Direktur Rumah Sakit Yun'an. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Huo, selamat datang, suatu kehormatan Anda berada di sini. Bagaimana Profesor Chen? Kau akan segera menjadi Presiden Yun'an. Apakah kau senang? Berbohong, jika saya katakan, saya tidak senang. Memiliki sarana finansial seperti di Yun'an, jumlah orang yang bisa saya bantu akan meningkat puluhan kali lipat. Pertama-tama, saya ingin mewakili mereka untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda. Tidak perlu melakukan itu. Aku hanyalah seorang pebisnis. Sebentar lagi, upacara pelantikanmu akan dimulai. Ayo kita masuk. Saya masih memiliki beberapa pasien di ruang konsultasi. Saya ingin menunggu sampai saya selesai meresepkan obat mereka. Selain itu, tapi Anda belum pernah ke rumah sakit sebelumnya. Staf di bawah tidak mengenal Anda. Mungkin saya akan menemani Anda ke sana terlebih dahulu. Tidak perlu. Kau pergilah menyelamatkan orang terlebih dahulu. Aku bisa pergi sendiri. Baiklah. Upacara hari ini sangat penting. Jangan mengecewakan saya. Bersikaplah sigap. Anda adalah Anda pasti direktur baru, Yun'an. Su Yuan, Presiden Su bukan? Saya dengar manajemen senior grup Huo menghargainya. Begitu berprestasi di usia yang begitu muda. Saya harus menjilatnya. Lihat. Apakah dia profesor yang baru? Saya dengar bahwa manajemen senior grup Huo menunjuknya secara pribadi. Kudengar dia juga memenangkan European Institute of Biomedical Sciences, penghargaan medis Heramis. Dia benar-benar muda dan menjanjikan. Mulai sekarang, platform medis domestik terbesar ini akan menjadi wilayah kekuasaannya sendiri. Presiden Su, halo, saya Presiden Kardiologi, Liu Xiang. Meskipun saya jauh lebih tua dari Anda, tapi Anda bisa memanggil saya Xiao Liu saja. Presiden, saya Xiao Xiao. Saya Xiaozun, dan saya. Baiklah, tidak perlu semua orang memperkenalkan diri. Bagaimanapun akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bekerja sama. Kita bisa saling mengenal secara bertahap. Ya tentu saja. Presiden Su, saya dengar Anda ditunjuk langsung sebagai presiden oleh grup Huo. Anda pasti sangat dihargai oleh mereka. Bisakah Anda mengajari kami bagaimana caranya menjadi seperti Anda? Begitu mudah, namun mendapatkan perhatian dari raksasa seperti grup Huo. Aku juga tidak tahu apa yang dilihat grup Huo dariku. Sampai hari ini, aku belum pernah bertemu orang dari grup Huo. Mungkinkah karena aku terlalu luar biasa? Grup Huo menghargaiku. Tentu saja karena kemampuan luar biasaku. Layaklah Presiden Su. Memerintah dengan kemampuan yang mumpuni. Benar bukan semuanya, ya? Kau bahkan tidak memiliki surat penunjukan. Namun kau sudah menempatkan dirimu di posisi presiden. Siapa ini? Apa kau mengenalnya? Apa pantas kau bicara di sini? Huo Yunting, apakah kau akan berhenti? Bagaimana kau bisa mengikuti kami sampai ke sini? Bocah, ini adalah rumah sakit Yunyan. Ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak liar. Proses PNONGOKAN presiden sudah selesai sejak lama. Presiden Su adalah presiden yang ditunjuk langsung oleh keluarga Huo. Memangnya kau siapa? Bicara omong kosong di sini. Bukankah dia salah satu karyawan rumah sakitmu? Saya belum pernah melihatnya. Saya sudah di sini sejak rumah sakit ini berdiri. Dan saya adalah veteran di sini. Saya punya kesan pada semua orang di tiap departemen. Tapi saya belum pernah melihatnya. Apakah ada di antara kalian yang The mengenalnya? film was Saya tidak translated mengenalnya. and Mungkinkah narrated dia by orang M baru? Media. Sejak rumah sakit Yun'an didirikan, aku belum pernah ke sini. Jadi wajar jika mereka tidak mengenaliku. Aku adalah presiden pertama rumah sakit Yun'an, Huo Yunting. Huo Yunting, kamu semakin lama semakin kalah menyedihkan. Kebohongan yang begitu kikuk. Hanya kau yang bisa memikirkannya. Sudah 6 tahun tidak bertemu. Kau benar-benar banyak berubah. Kau benar-benar semakin memburuk. Mungkinkah dia benar-benar presiden? Mustahil. Dia hanya mantan pacar putriku. Dia tidak bisa menerima kenyataan dicampakkan. Jadi dia datang ke sini untuk membuat masalah. Kemanapun An pergi, kau harus mengikuti. Bukankah kau menjijikan? Aku tidak takut untuk memberitahumu. An dan aku sudah melakukan hubungan suami istri. Kau jangan berharap bisa memperbaikinya lagi. Kau 4 tahun lalu, aku mendirikan rumah sakit Yun'an seorang diri.
Tapi yang paling aku sesali sekarang adalah niat awal di balik pendiriannya. Itu adalah untuk memberikannya padamu. So you are. Dengan karaktermu, kau sama sekali tidak layak menjadi presiden rumah sakit, apalagi menjadi seorang dokter. Segera enyah dari sini. Hue Yunting, kau sepertinya memiliki masalah mental. Tapi sayangnya, aku bukan dari departemen psikiatri. Apakah ada dokter psikiatri di sini? Datang dan obati pasien delusi ini. Permisi. Saya dari kardiologi. Hue Yunting, kau bilang kau presiden rumah sakit Yunyan. Tapi apakah ada yang mengenalmu di sini? Bahkan Direktur Liu, yang sudah ada di sini sejak Yun'en pertama kali dibangun, tidak mengenalimu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? 6 tahun lalu kau masih di sebuah restoran, melayani pelanggan. Bagaimana mungkin kau bisa mendirikan institusi medis sebesar ini? Hue Yunting, demi hubungan masa lalu kita, aku akan memberimu kesempatan. Pergilah sendiri. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menyuruh orang untuk mengusirmu. Aku katakan. Di sini, akulah yang memegang keputusan akhir. Kalianlah yang seharusnya enyah. Anda bilang Anda adalah presiden pertama rumah sakit kami. Bagaimana Anda akan membuktikannya? Dalam sistem rumah sakit, bukankah ada foto presiden? Kita akan tahu begitu kita memeriksanya. Jaringan layanan kesehatan. Presiden sebenarnya tidak memiliki foto. Saya ingat bahwa di rumah sakit, foto semua orang diunggah ke dalam sistem pada hari mereka bergabung. Tepat sekali. Bagaimana mungkin foto presiden menjadi satu-satunya yang hilang? Apakah foto Anda ada di sana? Milikku ada di sana. Milik seluruh departemen kami ada di sana. Tidak perlu mencari lebih jauh. Saat ini rumah sakit Yun'an belum memiliki presiden yang sebenarnya. Aku hanya mengelolanya atas nama mereka. Apa-apa yang kau katakan mengelola atas nama mereka tidak bisa lagi berpura-pura menjadi presiden. Sekarang kau bilang kau hanya mengelolanya. Rumah sakit Yun'an kita telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Bagaimana mungkin tidak ada presiden? Kebohonganmu terlalu transparan. Hue Yunting, kau benar-benar tidak tahu malu. Meskipun kebohonganmu sudah runtuh dengan sendirinya, berapa lama lagi kau akan terus berpura-pura? Tepat sekali. Penipu ini bahkan mengancam akan mengusir Presiden Su. Kurasa kaulah yang seharusnya pergi. Di tempat yang seharusnya untuk menyelamatkan nyawa, ternyata ada begitu banyak sampah masyarakat. Sepertinya setelah Profesor Chen menjabat, kita harus memintanya untuk membersihkan orang-orang ini sepenuhnya. Kemarin kau merusak perjamuan penyambutanku. Hari ini kau datang lagi untuk mengacaukan upacara pelantikanku. Sisa perasaan terakhir yang kumiliki untukmu telah benar-benar habis. Seseorang kemari. Usir orang bodoh yang sombong ini dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani. Presiden Su adalah eksekutif tingkat tinggi grup Huo dan pusat perhatian utama. Dia pejabat baru yang belum punya tim. Ini kesempatan bagus bagiku untuk menjilatnya. Kalian berdua, usir orang ini. Kau, kemari, atau aku akan membuatmu membersihkan toilet. Tunggu sebentar. Profesor Chen, The film was apakah pekerjaanmu sudah translated selesai? and Aku di narrated by auditorium. M-Media. Aku mungkin butuh kau untuk datang ke sini. Baiklah, Apel. Dia memanggil Profesor Chen. Profesor Chen adalah tokoh nomor 2 di Yunnan. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Bagaimana mungkin dia mengenalnya? Suara tadi benar-benar terdengar seperti Pak Chen. Mungkinkah dia benar-benar presiden? Siapa Profesor Chen? Pak Chen adalah ahli bedah saraf rumah sakit kita dan juga cendekiawan ternama internasional. Saat itu grup Huo tidak tanggung-tanggung untuk membajaknya menjadi jangkar Yun'an kita. Selama setahun terakhir, kita semua bekerja di bawah kepemimpinan Profesor Chen. Ya, kita semua dilatih oleh Profesor Chen. Jika grup Huo tidak menunjuk Anda secara pribadi sebagai presiden, jabatan presiden seharusnya menjadi milik Pak Chen. Jangan tertipu oleh Hue Yunting. Dia sama sekali tidak mengenal Profesor Chen. Bahkan jika Profesor Chen ada di sini, dia juga akan tanpa ampun mengusirnya. Klinik Profesor Chen. Hanya tinggal 2 menit lagi. Saya harap dalam 2 menit ini, kau masih bisa sepercaya diri seperti sekarang. Sekarang, dalam kapasitas saya sebagai Presiden Rumah Sakit Yunnan, saya mengeluarkan perintah pertama saya. Usir orang bodoh yang sombong ini. Untukku. Kau benar-benar berani menyakiti orang di Yun'an. Kalianlah yang memulai serangan ini. Tapi kalian masih berani menuduh palsu. Saya rasa kalian semua tidak perlu lagi bekerja di negara ini. Cukup. Masih berakting ya? Aku tahu kau kuat. Tapi apa gunanya menjadi kuat? Zaman sekarang kesuksesan bergantung pada kemampuan dan memiliki uang. Kau
Segera dari hadapan kami. Sekarang siapapun yang bisa mengusirnya untukku. Aku akan mempromosikan mereka 3 tingkat. Apa kau mendengarnya? Presiden Su menyuruhmu pergi. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Profesor Chen, Anda akhirnya datang. Orang ini menyamar sebagai presiden atas nama Anda dan bahkan bersikap kasar kepada Presiden Su. Kami baru saja akan mengusirnya. Presiden Su. Ya. Presiden Su mulai menjabat hari ini. Upacara pelantikan bahkan belum selesai. Dan orang ini muncul, mengaku sebagai presiden, dan bahkan menyuruh Presiden Su keluar dari Yun'an. Ini benar-benar terlalu tidak tahu malu. Berkat kecerdikan Presiden Su, penyamarannya terbongkar tepat waktu. Profesor Chen. Halo. Saya presiden yang baru. Dan juga atasan masa depan Anda. Su Yuan. Letakkan apa yang ada di tanganmu. Dan menyingkirlah. Pergi. Apakah kau yang baru saja bilang bahwa kau ingin mengusirnya? Itu benar. Saya adalah presiden di sini. Sekarang, aku ingin mengusir orang gila yang menyamar sebagai direktur keluar. Apakah ada masalah? Putriku. Kau benar-benar berani memukul saya. Kau adalah orang yang tepat yang akan kupukul. Siapa yang memberimu keberanian? Bukan saja kau menghambatku menemui pasien, tapi kau juga bersiap menyerangnya. Saya adalah presiden yang sah. Dari rumah sakit Yunyan, saya secara khusus direkrut dari luar negeri oleh para eksekutif grup Hu. Sebagai talenta kelas atas, di rumah sakit ini, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Menurutmu siapa dirimu? Dan kau berani menyebut orang lain gila? Kurasa kau adalah pasin delusi yang khas. Kau pasti sudah pikun. Saya beritahu kau, meskipun kau sudah berada di rumah sakit ini selama beberapa tahun lagi, kau tidak bisa mengandalkan senioritasmu untuk meremehkan orang lain. Kau tidak akan membiarkan saya mengusirnya, bukan? Baiklah. Kalau begitu kau pergi bersamanya. Keluar dari Yunyan. Kau menyuruhku keluar dari Yun'an. Presiden Su, Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Pak Chen adalah pilar Yun'an kita. Pak Chen, di saat seperti The ini, film was tolong berhenti translated bertengkar dengan and Presiden Su. narrated by M. Kita harus Media. bersatu melawan orang luar. Benar sekali. Saya sudah pikun di usia tua saya. Saya membuat kesalahan. Kesalahan saya adalah membiarkan sampah seperti kau dan Liu Xian menyelinap ke rumah sakit ini. Kau, Tuan Hu, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Tuan Hu, Profesor Chen sebenarnya sangat hormat padanya. Mungkinkah dia benar-benar presiden rumah sakit Yun'an kita? mustahil. Dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi presiden rumah sakit Yunyan? Apa kau mendengarnya? Presiden Su menyuruhmu pergi. Pak Chen sangat hormat padanya. Saya tadi mencoba memukulnya. Apa yang telah kulakukan? Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kau benar-benar tidak berbohong. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah seorang pelayan. Bagaimana mungkin dia menjadi Profesor Yun'an? Chen Tua, apakah dia benar-benar presiden? Kau berani mempertanyakan saya? Saya tidak berani. Tuan Hu sibuk dengan banyak urusan. Meskipun dia memegang jabatan presiden, manajemen rumah sakit sepenuhnya dipercayakan kepada saya. Sejak Yun'an didirikan, dia tidak pernah datang ke rumah sakit. Jadi tidak ada yang mengenalinya. Pantas saja, saya belum pernah melihatnya. Hari ini adalah hari terakhirmu bekerja. Pergilah selesaikan gajimu bulan ini. Kau tidak perlu kembali lagi. Bawa mereka pergi. Jangan, Presiden. Presiden mohon ampuni saya. Presiden, tolong beri saya kesempatan. Kau benar-benar presiden. Rumah sakit Yunyan, Akhirnya kau menerima kenyataan. bagaimana mungkin? Seorang pelayan rendahan, bagaimana mungkin dia dalam 6 tahun mendirikan rumah sakit sebesar ini? Tidak ada yang mustahil. Apa bisa ada kebetulan seperti itu? NN kita akhirnya berhasil menjalin hubungan dengan grup Hu. Tapi rumah sakit yang kita ajak bekerja sama ternyata milikmu. Rumah sakit Yun'an. Alasan mengapa ia disebut rumah sakit Yun'an adalah dari nama saya. Dan nama Su Yuan. Satu karakter dari tiap nama untuk menamai. Dulu kau bilang, kau ingin mewujudkan cita-cita medismu. Jadi saya menghabiskan beberapa tahun membangun rumah sakit Yun'an. Tujuannya
untuk memberimu panggung menunjukkan bakatmu. Jetty. Rumah sakit Yun-en dibangun olehmu untukku. Saya mengagumi cita-citamu. Jadi saya mengubah rumah sakit Yun-an menjadi rumah sakit swasta terbesar di negara ini. Saya ingin menunggu sampai kau lulus, bisa kembali ke tanah air, untuk menunjukkan bakat saya. Namun kau sendiri tidak menghargainya. Seharusnya aku bisa menjadi presiden segera setelah aku kembali. Tapi saya senang. Karena saya melihat sifat aslimu. Seseorang tanpa integritas sepertimu menjadi presiden akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Aku. Tidak ada yang mustahil. Dulu saya secara pribadi menyerahkan surat penunjukan itu kepadamu, So Yu-an. Kau sendiri tidak menghargainya. Jetty itu adalah surat penunjukan untuk rumah sakit Yun-en. Sekarang kau tahu rasanya menyesal. Kali ini apakah kau ingin mengatakan bahwa kau adalah salah satu dari grup Huo? Tebakanmu benar. Hue Yunting. Jangan menipu dirimu sendiri. Dalam hidup ini, kau hanyalah orang menyedihkan yang hidup dalam kebohonganmu sendiri. Tidak, Yunting, percayalah padaku. Saya benar-benar tidak tahu. Surat penunjukan itu ternyata untuk rumah sakit Yun-en. Aku. Sekarang kau tahu kau salah. Yunting, saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak tahu. Kau melakukan begitu banyak hal untukku. Jika tidak, saya tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Saya juga tidak akan bersamanya. Yunting, beri saya satu kesempatan lagi. Kau tahu, saya lulus dari sekolah kedokteran di Eropa. Saya juga memenangkan penghargaan medis Heramis. Di negara ini tidak ada seorang pun yang memiliki kredensial lebih baik daripada saya. Apakah menurutmu itu mungkin? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Dosa kepada langit mungkin bisa diampuni. Namun dosa yang dibuat sendiri berakibat fatal. Yunting, beri saya satu kesempatan terakhir. Sebelum saya kembali ke negara ini kali ini, saya awalnya mengklaim bahwa saya akan menjabat sebagai presiden rumah sakit Yun-en. Semua kerabat dan teman saya tahu, jika kau memperlakukan saya seperti ini, bagaimana saya bisa menegakkan kepala di depan mereka? So Yu-an, kau masih belum bertobat bahkan sekarang. Apakah menurutmu itu benar-benar karena masalah reputasimu? Awalnya, rumah sakit Yun-en ini adalah milik keluarga kami. Presiden Huo sebelumnya sebenarnya ingin memberikan rumah sakit Yun-an kepada keluarga yang buruk ini. Sekarang, semuanya sia-sia. Tepat sekali. Lihat wajah wanita itu sudah berubah pucat. Yunting, hanya demi semua tahun yang kita lalui bersama. Diam. Aku tidak mau berbicara denganmu lagi. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk penunjukan Profesor Chen sebagai presiden. Apakah kau benar-benar tidak peduli sama sekali dengan perasaan kita di masa lalu? Seseorang yang egois dan bermuka dua sepertimu bersamamu membuat saya merasa jijik. An-an, tidak apa-apa. Bahkan tanpa Yun-an, kau masih memiliki keluarga Shen kami dan dukungan dari keluarga Huo. Ayahku adalah profesor yang terkenal di dunia mengenai sumber daya. Keluarga Shen kami punya banyak. Kami pasti akan memberimu pekerjaan yang bagus. Tidak, Yunting. Aku. Keamanan. Syarat mereka keluar. Tidak. Berhenti. Ayah. Apa yang terjadi? Shen Kingshen, ayah Shen yang kuat. Bukankah hari ini acara peluncuran Presiden An-an? Mengapa jadi kacau begini? Anak inilah yang membuat masalah. Dia adalah Kepala keluarga Shen saat ini, Shen Kingshen. Dia adalah kepala keluarga Shen. Lalu kemana perginya Shen Wanshan? Dia adalah putra Shen Wanshan. Dia saat ini secara bertahap mengambil alih bisnis yang ada di tangan Shen Wanshan. Saya tidak menyangka bahwa Shen Yang Kuan sebenarnya adalah keturunan langsung keluarga Shen. Shen Wanshan ini, dia bahkan tidak memberitahu aku soal penyerahan kekuasaan. Entar, apakah tuan baru ini sebijak orang tua itu atau tidak? Shen Kingseng mengandalkan kemampuan keluarga Shen dalam penelitian dan pengembangan farmasi untuk memaksa banyak rumah sakit menggunakan obat-obatan mereka yang mahal. Selama bertahun-tahun rumah sakit Yun-an telah mengandalkan dukungan grup Huo untuk secara konsisten melawan tindakan mereka. Agaknya, dia sudah lama menyimpan dendam. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Skala rumah sakit Yun-an dan sumber dayanya adalah yang terbaik di negara ini. Jika keluarga Shen ingin memiliki
tempat di dunia medis. Mereka tentu tidak akan berselisih dengan Yun An. Ya. Atas nama keluarga Shan saya umumkan bahwa kami tidak akan lagi bekerja sama dengan Yun An Anda. Kepala keluarga Shen, pertimbangan apa yang membuat Anda mengatakan ini? Kau mempersulit putra dan menantu saya. Mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Kalau begitu kepala keluarga Shen, apa kamu mau bermusuhan dengan Yun An milikku? Saya percaya Shen Wanshan seharusnya sudah memberitahu Anda tentang pengaruh Yun An saat ini di dunia medis. Lancang. Bocah ingusan. Berani memanggil ayah saya dengan namanya. Benar sekali. Orang tua itu awalnya berniat hari ini agar saya datang dan mendiskusikan kerja sama denganmu. Dia bahkan terus memujimu. Mereka bilang kau sangat luar biasa. Tapi melihatnya sekarang, kau tidak ada istimewanya. Biar saya katakan ini. Keputusan yang saya buat. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tuan Shen, saya sarankan Anda pikirkan baik-baik harga dari bermusuhan dengan Yun An. Jangan karena dorongan sesaat menghancurkan upaya 3 generasi. Mempertahankan Yun An itu merusak perkembangan keluarga Shen. Sejak Yun An didirikan, selalu menolak menggunakan obat mahal dari keluarga Shen saya. Menekan harga agar lebih rendah demi keuntungan pasif. Kau katakan pada saya, haruskah saya membasmi kalian atau tidak? Matilah. Hari-hari baikmu sekarang. Tak lama lagi, kau harus kembali menjadi pelayan. Bocah, kau tunggu saja. Besok, di acara peluncuran obat baru keluarga Shen kami, saya akan mengumumkan sanksi gabungan terhadap Yun An. Hari ini adalah hari terakhirmu. Hari-hari The baik film terakhir. was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Tuan Shen, jika Anda melangkah keluar dari pintu ini hari ini, Anda tidak akan punya hak untuk menyesal. Beritahu keluarga Shou yang menjadi tuan rumah acara peluncuran besok bahwa Yun An saya akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Shen. Ayah, Ruang tamu keluarga Shen. Guo Yunting itu mengatakan keluarga Shen kita akan segera menemui kesialan. Itu benar-benar konyol. Bocah itu sedang menghadapi bencana yang tak terelakkan, tapi dia berani mengancam keluarga Shen kita. Benar-benar bodoh sekali. Guo Yunting itu memperlakukan aku dan An dengan sangat menyedihkan. Kita berdua akan menjadi bahan tertawaan. Kau harus melampiaskan kemarahan ini untukku. Paman Shen, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Anda harus membela kami. Nenek kita adalah penerima penghargaan medis Hiramis dan lulusan European Medical College. Kemampuan dan kualifikasinya pasti akan membantumu. Ya, An sangat mampu. Di masa depan aku harus mengandalkanmu, ayah, untuk mempromosikanku lebih jauh. Tenang saja. Jika aku tidak membantu orang kita sendiri, mungkinkah aku membantu orang luar? Besok, di acara peluncuran obat baru keluarga Shen, aku akan mengumumkan sanksi gabungan terhadap Yun An. Saat itu tiba, tidak peduli seberapa besar skala Yun An, aku pasti akan membuatnya tutup untuk selamanya. Rumah saya. Anda memberitahu saya bahwa selama saya bergabung dengan keluarga Huo, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Saya dengar Anda bertengkar dengan kepala baru dari keluarga Shen. Kau punya cukup banyak mata dan telinga. Begitu juga. Ya, Shen Yanquan itu sebenarnya adalah keturunan langsung keluarga Shen. Hari ini, untuk mencegah mereka menjabat di rumah sakit Yun An, mereka mengeluarkan Shen Qingshen untuk mendukungnya. Shen Qingshen ini tampaknya sudah lama mendambakan Yun An. Dia selalu baik secara terang-terangan maupun diam-diam menargetkan saluran pasokan Yun An. Jika bukan karena keluarga Huo yang memberikan perlindungan di balik layar, Yun An mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Memutus rezeki seseorang sama seperti membunuh orang tuanya. Yun An kami tidak menggunakan obat-obatan mahal keluarga Shen. Jadi keluarga Shen secara alami merasa iri. Mereka bilang itu untuk mendukung putranya. Tapi menurut pandangan saya, itu hanyalah alasan yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Shen Qingshen ini berniat paling lambat besok menyatukan industri farmasi untuk memblokir berita secara kolektif mengenai Yun An. Apa yang Anda rencanakan? Dalam hal kekuasaan dan pengaruh, grup Huo tidak pernah takut pada siapapun. Karena mereka ingin, di acara peluncuran obat baru, bertindak sebagai penguasa industri. Maka saya akan memastikan keluarga Shen
jatuh di puncak kejayaan mereka. Tuan Tua Shen meminta untuk bertemu. Biarkan dia masuk. Presiden Huo, saya datang untuk meminta maaf atas kesalahan putra saya terhadap Anda hari ini. Jadi kau sadar akan situasinya. Dia ingin memutuskan kerjasama dengan Yun An. Itu benar-benar bodoh. Sepertinya Shen Qingseng masih bersembunyi darinya. Masalah daftar hitam Yun An. Tidak apa-apa. Kita akan membahasnya di acara peluncuran obat baru besok. Apakah maksud Anda? Anda akan meluangkan waktu dan menghadiri acara peluncuran obat baru keluarga Shen saya besok. Itu sangat bagus. Kalau begitu saya akan menantikan kedatangan Anda. Selamat tinggal. Pengaruh keluarga Shen tidak bisa dianggap remeh. Apakah Anda yakin tidak membutuhkan saya untuk menemani Anda besok? Tentu saja saya sadar. Namun, tidak secara terang-terangan. Saya butuh. Anda benar-benar kejam. Saya tidak akan pernah memikirkan hal itu. Jika tidak, bagaimana mungkin saya bisa menggulingkan paman saya besok? Biarkan keluarga Shen menyaksikan pertunjukan akbar. Presiden Huo, setelah bagaimana mereka memperlakukanmu kemarin, mengapa kau masih membiarkan keluarga Huo mendanai penyelenggaraan acara peluncuran ini? Kau akan segera mengerti. Baiklah, Koridor ruang perjamuan. kami mewakili Yun An untuk menghadiri acara peluncuran ini. Aku tahu siapa kalian berdua. Namun, kalian tidak boleh masuk hari ini. Tuan rumah acara peluncuran ini, keluarga Shen telah memutuskan. Hari ini adalah sesi tingkat tinggi. Tidak ada tempat untuk Yun An atau anjing. Apa maksud dari semua ini? Kami adalah tamu penting. Tamu penting. Kalian bukan lagi sosok itu. Lagi pula kehadiran kalian sia-sia. Keluarga Shen telah memimpin untuk menyatukan keluarga Xiao Wuzeng dan Wan untuk membentuk aliansi farmasi 4 keluarga. Mereka bergabung menyerang Yun An. Dengan kata lain, di seluruh industri medis ibu kota, hanya Yun An milikmu yang dikecualikan. Jika kau ingin menyelamatkan muka hari ini, maka segera enyah dari sini. Apakah kau tahu siapa yang mengadakan acara peluncuran ini? Tentu saja kami tahu. Itu adalah kepala keluarga Scholl. Itu adalah keluarga yang mapan dan terkenal di ibu kota kita. Entitas yang setara dengan keluarga Shen. Kau bilang Yun An yang jadi tuan rumahnya. Terlepas dari siapa yang menjadi tuan rumahnya, itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Orang yang tidak diundang, tolong jangan menghalangi pintu masuk. Orang lain masih perlu masuk. Enyahlah. Kami diundang oleh keluarga Huo dan mendapatkan kredensial untuk acara peluncuran ini. Kalian tidak punya hak untuk menghentikan kami. Mengingat ketidaktahuanmu, menyingkirlah sekarang. Saya masih bisa mengabaikan tindakanmu di masa lalu. Kata-kata yang sangat sombong. Namun tujuan kami di sini hari ini justru untuk mencegah kalian masuk. Kami tidak akan menyerah. Petugas, seret mereka berdua keluar. Tunggu apa yang kalian lakukan. Menyingkir, berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap kurang ajar di properti milikku? Tunggu, tahan dulu. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tidak apa-apa, berani menyentuh kepala keluarga Shen. Kau pasti sudah bosan hidup. Segera tahan dia. Hari ini aula perjamuan ini, saya pasti akan masuk. Kalian ingin masuk? Mustahil. Sebaiknya aku memberitahu kalian, keluarga Shen kami telah bersekutu dengan semua elit industri medis di ibu kota. Hari ini, grup Wu juga akan muncul untuk secara terbuka mendukung kami. Itu benar. Sekretaris Jenderal Grup Wu sedang dalam perjalanan. Pewaris keluarga Huo yang selalu misterius juga akan hadir hari ini di acara peluncuran obat baru kita. Penampilan itu atas nama keluarga Shen. Bagaimana aku ingat, Yun An pada awalnya mengandalkan dukungan keluarga Huo untuk mencapai pertumbuhannya. Sangat disayangkan. Namun keluarga Shen Lang yang punya kemitraan 3 generasi dengan grup Huo. Adapun dirimu, kau telah dibuang oleh grup Huo. Apakah kau begitu yakin bahwa grupku akan membantumu? Apa mungkin mereka di sini untuk membantu Anda? Biar ku beritahu. Tadi malam kakekku secara pribadi mengundang kepala grup Huo untuk mendukung keluarga Shen. Hari ini adalah momen keluarga Shen mencapai kejayaannya. Mengenai Yun An, sudah lama tidak ada tempat untukmu. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Sepertinya kau memiliki kepercayaan diri yang besar pada kepala grup Huo ini. Tentu saja. Itu adalah individu paling kuat di seluruh ibu kota. Dengan sekali lambaian tangan, seluruh industri medis akan gemetar. Sosok yang begitu terkemuka bukanlah seseorang yang bisa dipahami oleh bocah muda sepertimu. Kepala keluarga Shen benar-benar sangat bodoh.
Kepala Keluarga Show. Kepala Keluarga Show di ibu kota. Saya dengar Keluarga Show mengadakan acara peluncuran ini hari ini. Sepertinya kita sangat tidak disambut di sini. Kepala Shen lihat. Karena kalian sudah membentuk aliansi, tidak perlu bertindak melawan Yun An. Hari ini adalah acara di mana semua elit industri medis di ibu kota diundang untuk berpartisipasi. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk mengizinkan mereka masuk. Apa elit ibu kota? Kepala Show, mereka tidak akan lama lagi menjadi seperti itu. Kepala Show, berbicara tentang aliansi. Bagaimana pendapatmu tentang syarat yang ditawarkan keluarga Shen kami? Menurutku, Anda sudah melihat segalanya dengan sangat jelas. Saat ini seluruh situasi menguntungkan kami. Jika Anda terus mengikuti Yun An, sama sekali tidak ada masa depan untuk Anda. Jadi saya sarankan Anda mempertimbangkannya dengan cermat. Sekarang, kami bersedia memberi Anda kesempatan bergabung. Begitu kami menjatuhkan Yun An, tidak akan ada lagi tempat bagi Kepala Show untuk berdiri. Kepala Show, semua elit medis di ibu kota sekarang berada di bawah kepemimpinan keluarga Shen kami. Jika Anda tidak ingin bergabung, apakah Anda ingin menjadi seperti Yunin dan diusir? Kepala Keluarga Show. Presiden Show, jika Anda benar-benar ingin pergi ke pihak Hua Yunting, saya tidak akan menghentikan Anda. Namun, untuk konferensi pers hari ini, tidak perlu bagi Anda untuk hadir. Apa ini? Pikirkanlah hubungan kita dengan grup Huo. Presiden Show, apakah Anda sudah melihatnya? Chen Lin, Sekretaris Jenderal grup Huo, sedang dalam perjalanan ke sini. Sekarang keluarga Shen kami adalah satu-satunya juru bicara grup Huo di negara ini. Xiao Huo, saya minta maaf. Saya harus memikirkan seluruh keluarga Show. Orang bijak tahu kapan harus mengalah pada keadaan dewasa ini. Semua orang yang hadir hari ini adalah orang yang berpandangan jauh, sedangkan kalian semua justru telah menjadi satu-satunya yang tersingkir. Mengapa kalian masih berdiri di sana? Kenyanglah dari sini sekarang juga. Hua Yunting, saya katakan kemarin bahwa hari ini kalian semua akan mati dengan sengsara. Kau pantas mendapatkannya. Semua orang menggunakan nama grup Huo sebagai perisai. Jika saya katakan bahwa baik itu Chen Lin atau kepala grup Huo yang datang, itu untuk menyerang keluarga Shen langsung. Diam, berhenti bicara omong kosong di sini. Aku tahu, grup Huo mendukungmu di awal. Tapi itu sudah masa lalu. Fakta bahwa kepala grup Huo bersedia untuk datang ke konferensi pers kita adalah bukti terbaik. Hua Yunting, keluar dari sini sekarang juga. Jika kau tidak menyambut saya. Kalian semua tidak menyambut saya. Secara alami akan ada orang lain yang menyambut. Tunggu, hari ini adalah hari besar ketika kepala grup Huo tampil di depan publik untuk pertama kalinya. Ini langkah terpenting keluarga Shen kami untuk mencari muka di hadapan grup Huo. Kau tidak diizinkan masuk. Kami sudah menyiapkan hadiah mewah untuk kepala grup Huo. Individu muda dan berbakat seperti kita pasti akan mendapatkan apresiasinya. Dengan bantuan grup Huo, Yun Anmu hanya akan perlahan dilahap oleh kami. Apakah kau begitu yakin bahwa kepala grup Huo ini akan menghargai keluarga Shenmu? Tentu saja, keluarga Shen kami dan grup Huo telah bekerja sama selama 3 generasi. Dimulai dari generasi kakak saya. Kami mulai menerima dukungan dari grup Huo. Seperti kami. Hubungan di kalangan atas. Bagaimana mungkin orang baru seperti kalian bisa memahaminya? Jadi ternyata ini hanyalah cerita sepihak kepala keluarga Shen. Saya percaya. Pasti tidak akan memihak keluarga Shen. Apel, saya tidak percaya. Hubungan antara keluarga Shen kami dan grup Huo akan benar-benar mempercayaimu. Anak kecil yang tidak tahu dari mana munculnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hentikan dia. Saya bertanya-tanya apakah bos sudah tiba di ruang jamuan. Telepon dia. Presiden Huo. Tidak ada jawaban. Mungkin dia tidak mendengarnya. Ayo kita ke sana. Baik. Di ruang perjamuan. Sekarang Hu Yunting dan rumah sakit Yun En miliknya benar-benar tamat. Paman Shen memang yang paling cakap. Dengan satu langkah, dia menyelesaikan masalah sebesar ini. An-An, bukankah sudah kukatakan sejak lama? Dengan bantuan keluarga Shen kami, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak peduli siapa dia. Keluarga Shen kami akan membereskannya untukmu. Begitu kami mendapatkan wilayah bagian terakhir milik keluarga Scholl, seluruh aliansi akan sepenuhnya terbentuk. Ini adalah kejayaan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Shen kami dalam 100 tahun ini. Pasti sekarang, Tuan Besar seharusnya merasa tenang tentang menyerahkan keluarga Shen kepada saya. Ayah. Tuan Besar.
Bukankah sudah aku bilang untuk bekerja sama dengan baik dengan rumah sakit Yun An? Bagaimana bisa kau menyatukan semua keluarga bergengsi untuk mengucilkan Ho Yun Ting? Ayah, jika ayah bertanya padaku, ayah masih belum cukup pejam. Sekarang, kita sudah menjadi raja medis di ibu kota secara lahiriah. Ini adalah prestasi yang belum pernah dicapai oleh keluarga Sheng sejak didirikan. Bukankah ini bagus? Menurutku kau hanyalah anak yang boros. Aku ingin kau segera meminta maaf kepada Ho Yun Ting. Katakan padaku, apakah ayah benar-benar ayah Kill atau bukan? Aku sibuk sepanjang hari demi kepentingan keluarga Shen. Ayah tidak hanya tidak melihatnya, tapi bagaimana bisa ayah masih membela orang luar? Mungkinkah bahwa ayah telah menerima keuntungan darinya? Kau, awalnya masalah ini tidak boleh bocor. Tapi sekarang kau, aku tidak punya pilihan selain memberitahumu. Ho Yun Ting yang mendirikan rumah sakit Yun An sebenarnya adalah pimpinan. Ayah, Sekretaris Jenderal Chen ini melihat waktunya seharusnya segera tiba. Bagaimana kalau kita pergi menyambutnya? Baik, kami akan segera bersiap. Ho Yun Ting sebenarnya adalah pemegang kendali grup Hu. Masih belum pergi. Siapa yang kalian tunggu di sini? Apakah kalian ingin kami berdua mengundang kalian keluar? Sekretaris Jenderal Chen, selamat datang. Mengapa dia berdiri di sini? Maksud Anda mereka, kepala keluarga Shane telah mengeluarkan perintah. Yun Air dan anjing tidak diizinkan masuk. Tepat sekali. Kami tidak membiarkan mereka masuk, tapi mereka memaksa masuk. Benar-benar orang yang jahat. Lancang. Maaf bos, saya terlambat. Kau? Anda adalah kepala grup Hu. Orang-orang ini berani menghina grup Hu kita. Mereka benar-benar kurang ajar. Silakan tertawa. Sebentar lagi, mereka tidak akan bisa tertawa lagi. Halo semuanya. Dengan dukungan penuh dari grup Hu, acara peluncuran produk baru ini diselenggarakan sesuai jadwal. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Ini adalah tahun ke-10. Acara peluncuran yang didanai penuh oleh grup Hu, bukan seperti yang diharapkan dari keluarga terkemuka. Sumber daya keuangan mereka memang sangat luas. Sekarang, sebagai perwakilan ibu kota, saya umumkan bahwa acara peluncuran secara resmi dimulai. Sekarang mari sambut perwakilan sponsor, Nona Chenlin, ke atas panggung untuk memberikan pidato. Ini adalah Sekretaris Jenderal Grup Hu. Dia memang individu yang mengesankan. Maman, saya dengar bahwa posisi sekretaris di grup Hu bersifat turun-temurun. Ambil contoh Chenlin. Keluarganya selama beberapa generasi telah mengabdi pada keluarga Hu. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang kepercayaan mutlak grup Hu. Sekretaris Jenderal grup Hu ini, dia terlihat sangat familiar. Ada apa, nak? Kamu tidak mungkin begitu terpesona oleh wanita cantik sampai kamu tidak bisa bergerak. Biar ku beritahu, wanita ini adalah seseorang yang keluarga Shen kita tidak bisa menangkan. Chenlin, aku melihatnya hari itu bersama Hua Yunting. Saya rasa semua orang belum tahu bahwa untuk acara peluncuran hari ini, sponsor di balik layar justru adalah grup Hu kita. Kepala grup Hu selalu berkomitmen untuk mendistribusikan kekayaan secara merata kepada setiap orang dan setiap tempat yang bisa mendapat manfaat. Semua yang hadir, mereka semua adalah elit dunia medis. Saya rasa semua orang tahu. Saat ini, standar medis domestik jauh tertinggal dari standar asing yang canggih. Oleh karena itu, dengan segala cara, kami mendirikan Rumah Sakit Yunyan. Jadi begitulah asal mula Rumah Sakit Yun'an, kepala grup Hu. Sungguh luar biasa. Saya benar-benar ingin bertemu dengan kepala keluarga Hu ini. Saudara Shen, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin dia berada di sisi Hua Yunting? Benar sekali, Xiao Quan. Apakah kau salah mengira dia sebagai orang lain? Dia adalah sekretaris utama grup Hu. Bagaimana mungkin seseorang seperti Hua Yunting bisa menjangkaunya? Saya pernah dengar sebelumnya bahwa pada hari An kembali ke negara ini, Hua Yunting membuat keributan di perjamuan penyambutan. Terlebih lagi, Jiang Wangshui ini, saya dengar, juga hadir di tempat kejadian hari itu. Jiang Wangshui ini terlibat dengan kekuatan bawah tanah. Chenlin berasal dari latar belakang bangsawan. Jika Hua Yunting bisa menjangkau Jiang Wangshui, mungkin saja itu bisa terjadi. Namun bagi Hua Yunting untuk bisa menjangkau Chenlin adalah hal yang mustahil.
Tepat sekali, kemampuan Huo Yunting untuk bangkit kembali. Mungkin karena dia bergantung pada Jiang Wangxue. Jiang Wangxue ini juga merupakan eksekutif tingkat tinggi grup Huo. Sekarang, alasan untuk membantunya membangun rumah sakit Yunyan sudah ditetapkan. Tidak, aku ingat dengan sangat jelas. Chen Lin, tepat di samping Jiang Wangxue hari itu, dan sikap mereka terhadap Huo Yunting. Tadi itu apa? Sangat hormat. Apel, Apa? Grup Huo kita selalu berkomitmen untuk menyatukan sumber daya medis domestik menjadi satu kekuatan. Dengan cara ini, pasien domestik tidak akan lagi iri pada sumber daya medis asing yang canggih. Untuk tujuan ini, kepala grup Huo kita juga telah datang ke konferensi pers hari ini untuk mempromosikan konsep ini kepada semua orang. kepala grup Huo, menghadiri perjamuan ini secara langsung. Ya Tuhan, apa yang baru saja ku dengar? Saya benar-benar bisa melihat kepala legendaris grup Huo hari ini. Namun, di lokasi hari ini, sesuatu terjadi yang sangat mengecewakan. Grup Huo kita seharusnya menjadi protagonis dalam konferensi pers ini. Namun di pintu masuk, seseorang dengan motif tersembunyi, dengan jahat menghalangi kami. Siapa? Siapa yang begitu berani? Hingga berani membuat masalah bagi grup Huo? Mungkinkah mereka menghalangi kepala grup Huo? Bahkan dengan 9 nyawa pun seseorang akan tamat. Mereka bilang untuk menghentikan orang itu. Mustahil. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Dan sekarang, kepala keluarga Huo kita telah tiba di lokasi konferensi pers. Orang tua ini adalah kepala grup Huo. Apel, ini adalah mantan kepala keluarga Shen, Shen Wanshan. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Anak durhaka, kau anak durhaka. Kemari. Ayah, pada akhirnya, apa sebenarnya yang sedang ayah bicarakan? Kau masih ingat bahwa aku ayahmu? Apakah kau mendengarkan sepatah kata pun yang kukatakan? Jika aku datang satu langkah lebih lambat, seluruh keluarga Shen kita akan hancur di tanganmu. Kakak, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Mengapa kau begitu marah? Mengapa aku begitu marah? Dulu, saat aku menyerahkan keluarga Shen kepadamu, apa yang kukatakan padamu? Aku berkata, agar kau bekerja sama dengan rumah sakit Yun'an. Dan agar kau menjaga hubungan baik dengan Huo Yunting. Kau sangat hebat. Justru bergerak di belakang punggungku untuk bekerja melawan Huo Yunting. Jadi, ini yang ayah maksud. Saat ini, kami sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan Huo Yunting. Lagi pula, keluarga Shen kita sekarang tidak perlu lagi bekerja sama dengan mereka. Tinggi kita. Kalian semua. Aku menuntut sekarang agar kau segera pergi dan meminta maaf kepada Huo Yunting. Ayah, apa sebenarnya yang ayah katakan? Kau ingin aku meminta maaf padanya? Ya, minta maaf. Apakah kau tahu siapa Huo Yunting itu? Bagaimana statusnya? Tentu saja aku tahu statusnya. Hanya bocah ini. Apakah dia layak melawan keluarga Shenku? Kau ingin aku meminta maaf padanya? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Bajingan. Jika kau tidak meminta maaf kepada Huo Yunting, keluarga Shen kita akan hancur di tanganmu. Ayah, di depan semua orang ini, ayah memukulku. Ya, aku memukulmu. Jika kau tidak meminta maaf kepada Huo Yunting, aku akan memukulmu lagi. Cepatlah. Pergi. Presiden Huo. Saya Shen Wanshan yang gagal mendidik putra saya. Atas namanya, saya meminta maaf kepada Anda. Shen Wanshan. Saya tidak akan menerima permintaan maafmu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Apakah ayah sudah kehilangan akal? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Diam. Kakak, apa sebenarnya kesalahan ayahku? Jelas dialah yang menargetkan kita terlebih dahulu. Kalian berdua benar-benar tidak bisa diselamatkan. Saya benar-benar menyesal menyerahkan keluarga Shen kepada kalian semua. Presiden Huo, atas nama keluarga Shen, dan dua bajingan tidak berguna ini. Saya meminta maaf kepada Anda. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah berlutut pada seorang junior. Apakah ayah juga mencoba mempermalukan keluarga Shen kita? Presiden Huo, katakan padaku apa yang harus saya lakukan agar Anda memaafkannya. Bisakah Anda memberitahu saya? Sekarang mohon sambut pemegang kendali grup Huo kita.
ke The atas film was panggung untuk memberikan translated pidato. and narrated by M Media. Pemegang kekuasaan grup Ho. Di mana dia? Aku baru saja mendengar. Dia akan memberikan pidato. Tepat sekali. Saya tidak melihatnya. Mungkinkah dia tidak datang? Pemegang kendali grup Hu kita telah tiba di lokasi. Ayah, berhentilah membuat keributan. Pemegang kekuasaan grup Ho akan tiba sebentar lagi. Jangan biarkan dia melihat keluarga Shen sebagai bahan tertawaan. Benar sekali, hari ini adalah hari besar bagi keluarga Shen kita. Untuk mencari muka di depan keluarga Huo, tidak boleh ada yang salah. Kalian semua. Kalian semua. Siapa orang ini? Begitu berani. Presiden Huo akan memberikan pidato di atas panggung. Dan dia masih berani berkeliaran. Apa yang sedang dia lakukan? Arah ini tidak terlihat seperti dia akan pergi ke kamar kecil. Tujuannya sepertinya adalah panggung. Apakah ini semacam lelukon? Huo Yunting, apa yang kau lakukan? Naik ke panggung tentu saja, untuk memberikan pidato undangan. Bocah, apakah kau sudah gila? Sekretaris Jenderal Shen mengundang tidak lain adalah kepala grup Huo ke atas panggung. Itu tidak akan pernah menjadi giliranmu, bocah kecil yang tidak jelas ini. Bagaimana jika saya katakan bahwa saya adalah kepala grup Huo? Apel. Dia bilang, dia adalah kepala grup Huo. Apakah ada di antara kalian yang mempercayainya? Apakah kau mempercayainya? Hue Yunting, kau benar-benar kecanduan membual. Kau benar-benar berani di kesempatan seperti hari ini untuk menyamar sebagai kepala grup Huo. Apa kau pikir grup Huo adalah pihak yang lemah dan tidak punya harga diri? Kau hanya melakukan ini karena Yun-an yang kau dirikan akan segera jatuh ke kantong keluarga Shen kita. Kau putus asa. Kau ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat keributan, untuk mendapatkan perhatian grup Huo kan? Nah, biar ku beritahu, kau tidak punya kesempatan. Dulu, kau memang menerima bantuan dari grup Huo. Begitulah caramu bisa membuka rumah sakit seperti Yun-an. Tapi sekarang, grup Huo mendukung keluarga Shen kita. Lihatlah sekelilingmu. Kau bahkan tidak memiliki satu orang pun yang layak di sisimu. Bagaimana kau bisa melawanku? Saya katakan kalian sekumpulan otak babin, namun kalian tidak percaya pada saya. Sebelumnya di Yun'an, kau menderita kerugian. Baru sehari berlalu dan kau sudah melupakannya. Aku benci. Hari itu, kau hanya beruntung. Apa kau pikir keberuntunganmu akan bertahan hari ini? Biar ku beritahu. Kepala grup Huo adalah posisi turun-temurun. Kau orang luar. Atas hak apa kau menyamar sebagai dirinya? Kepala grup Huo. Huo Yunti, saat kau menyombongkan diri di depan kami, sungguh tidak ada yang bisa kami lakukan padamu. Tapi sekarang kau berpura-pura di depan grup Huo. Akhir hidupmu pasti akan menyedihkan. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Silakan, naik ke panggung untuk memberikan pidato. Sekretaris Jenderal Chen ini benar-benar mengundang Direktur Yun-an. Sepertinya itu benar. Tapi mengapa? Di mana kepala grup Huo? Sekretaris Chen, saya sudah beraliansi dengan 4 keluarga besar ibu kota. Kami telah membentuk aliansi medis untuk bersama-sama menargetkan semua industri di bawah Yun-an. Setelah hari ini, status Yun-an akan merosot. Oleh karena itu, sama sekali tidak perlu bagimu untuk mengundang Huo Yunting, Direktur Pelaksana Yun-an ini, ke atas panggung. Tepat sekali Sekretaris Jenderal Shen. Orang seperti Huo Yunting bahkan tidak layak untuk berbicara dengan kita. Seorang pria yang akan menjadi anjing. Hak apa yang dia miliki untuk berbicara di kalangan elit kita? Kau benar, Hue Yunting. Dia adalah pembohong ulung. Dia benar-benar berani tepat di depanmu untuk menyamar sebagai kepala grup Huo. Tunggu saja kau. Aku sedang menelepon sekarang untuk mencari seseorang yang bisa memberinya pelajaran. Sepertinya kau masih belum menyadari siapa tokoh utama dalam konferensi pers ini. Sebenarnya, awalnya aku ingin mengusir kalian semua. Tapi sekarang, aku tiba-tiba ingin melihat reaksi kalian setelah mengetahui kebenarannya. Terutama kau. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Sekretaris Jenderal Chen ini, mengapa dia tiba-tiba memanggil saya? Mungkinkah dia tidak puas dengan apa yang saya lakukan? Saya mengerti sekarang. Di permukaan, baik Yun-an maupun keluarga Shen
adalah kekuatan yang didukung oleh grup Huo. Jika saya berurusan langsung dengan Yun An, itu sama saja dengan tidak menghormati grup Huo. Tapi, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Sekretaris Chen, saya tahu bahwa jika saya mengambil tindakan terhadap Yun An, itu mungkin merugikan keluarga Huo. Namun, setelah saya menyelesaikan masalah dengan pemuda ini, saya akan secara pribadi The film was menemui kepala grup Huo translated and untuk memohon ampun. narrated by Tolong M sampaikan Media. juga bahwa keluarga Shen kami akan selalu setia kepada grup Huo. Apa yang kau bicarakan? Orang yang berdiri tepat di sini adalah kepala grup Huo. Apakah kau tahu sekarang siapa sebenarnya Tuan Huo itu? Apakah kau sadar seberapa besar masalah yang telah kau timbulkan? Tuan Huo, ini semua karena orang bodoh yang kacau ini. Dia baru saja kembali dari luar negeri dan tidak tahu diri. Kau boleh memukulnya jika kau mau, atau memarahinya jika perlu. Tuan mohon, jangan membatalkan kerja sama antara kedua keluarga kita. Sekretaris Jenderal Chen benar-benar mengatakan bahwa dia adalah kepala grup Huo. Direktur Yun An sebenarnya adalah kepala grup Huo. Tidak heran perkembangannya begitu cepat. Grup Shen dan keluarga lainnya sebenarnya sedang bersekongkol melawan grup Huo. Ini benar-benar konyol. Karena kepala keluarga Shen yang lama bersikap sangat tulus, maka saya akan memberimu kesempatan. Lepaskan saya. Ayah, jangan percaya padanya. Saya mengerti sekarang. Pasti bocah ini dan sekretaris ini telah mencapai kesepakatan tertentu. Itulah sebabnya mereka bekerja sama untuk menipu kita. Bagus Huo Yuntin. Cara-caramu benar-benar kejam. Aku mengerti. Huo Yuntin, kau menyuap sekretaris keluarga Huo. Karena kau ingin melawan kami sampai mati bukan? Aku hampir tertipu olehmu. Saya tidak pernah menyangka bahwa sekretaris jenderal grup Huo sekalipun bisa disuap olehmu. Sepertinya, saya benar-benar meremehkanmu. Namun, kesalahan terbesarmu adalah menyamar sebagai kepala grup Huo. Kau mungkin belum tahu ini, tapi 7 tahun lalu, saya mendapat kehormatan pribadi untuk bertemu dengan pria itu. Dia tampak sebagai pria tua yang jauh lebih tua dari saya. Bagaimana mungkin dia adalah anak ingusan sepertimu? Sudah The kukatakan film was sebelumnya, translated and keluarga Shen narrated kami by bekerja M sama Media. dengan keluarga Huo 3 generasi. Pemahaman kami tentang keluarga Huo jauh melampaui orang rendahan sepertimu. Sekarang aku akan menghubungi keluarga Huo untuk menangani kalian berdua dengan sepantasnya. Pasangan tak tahu malu itu. Sudah kukatakan, dia adalah orang yang memegang kekuasaan di grup Huo. Mustahil. Saya tidak percaya. Berhenti mencoba menipu saya. Sekarang, saya akan atas nama keluarga Huo hajar 2 orang bajingan itu. Menyamar sebagai orang yang berkuasa dan mencemarkan nama baik grup Huo. Orang-orang, masuklah. Ini adalah kekuatan bawah tanah. Keluarga Shen, kenapa bisa sampai terlibat dengan kekuatan bawah tanah seperti itu? Dulu, sosok yang dikenal sebagai janda hitam, pemimpin dunia bawah Jiang Wangxue. Karena suatu alasan yang tidak diketahui, bertekad untuk berlindung di bawah grup Huo. Orang-orang di bawahnya ini tidak mau hidup lurus bersamanya. Jadi mereka direkrut oleh saya. Kau, bajingan, keluarga Shen kami, berbisnis dengan jujur dan bersih. Bagaimana kamu bisa bersekongkol dengan orang dari kekuatan bawah tanah seperti itu? Cukup. Berbisnis dengan jujur dan bersih. Bisnis tidak pernah sesederhana itu. Jika bukan karena selama ini, aku diam-diam merekrut kekuatan yang ditinggalkan Jiang Wangxue untuk menjadi pelindung keluarga Shen. Bagaimana mungkin keluarga Shen The memiliki film was kejayaan saat ini? translated and narrated by M Media. Kau, Tuan tua, tunggu dan lihat saja. Lihat bagaimana putramu menangani pesaing bisnis keluarga Shen kami. Hari ini, saya akan atas nama grup Huo memberimu pelajaran yang pantas. Kau orang bodoh yang menjemput ajang. Serang.
Kenyahlah. Kalian semua. Apa? Hidup siapa sekarang? Yang berada di tangan siapa? Dia. Ternyata sekuat ini. Jangan buat Xiao Huo terlihat buruk. Ayah, jangan takut. Dia hanya punya banyak kekuatan itu saja. Bocah, untuk apa kau bersikap tanggun di depanku? Saat aku masih berkeliaran di jalanan. Kau bahkan belum lahir. Kau petarung yang hebat bukan? Apa gunanya bisa berkelahi? Zaman sekarang bertahan di jalanan mengandalkan kekuatan. Mengandalkan banyaknya saudara. Kau pasti tidak berpikir bahwa hari ini, aku hanya membawa 4 orang ini. Maksudmu? Kau memiliki banyak orang. Tentu saja, hari ini adalah hari di mana keluarga Shenku akan meraih kesuksesan besar. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan langkah pengamanan di lokasi? Sejujurnya, di gedung ini, luar dan dalam, aku telah menempatkan total tidak kurang dari 200 orang. Kau bisa bayangkan, jika 200 orang ini datang kemari, apa yang akan terjadi padamu? Bagaimana? Takut sekarang bocah? Tidak peduli seberapa hebat kau berkelahi lalu kenapa? Sekarang, aku akan memanggil mereka untuk menghabisimu. Jiang Wangsu. Bos, saya telah memenuhi misi saya. Bagus. Apel, kau memanggil bala bantuan bukan? Biar ku beritahu, sudah terlambat. Hari ini, antara kau dan aku, hanya 1 orang yang bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Kau bisa mencobanya. Baiklah, kau sendiri yang mencari masalah ini. Jangan menyesal. Semuanya masuk. Tangkap bocah ini. Dan habisi dia. Apa yang kalian tunggu? Apa kalian semua tuli? Di mana orang yang bertanggung jawab? Bawa mereka padaku. Orang yang memegang kendali telah tiba. Sayang sekali, orang yang memegang kendali tidak bisa lagi berbicara. Jiang Wangsu, mengapa kau ada di sini? Apa? Anda membajak bawahan saya. Jadi, apakah saya tidak diizinkan bagi kaisar bawah tanah yang sah untuk muncul? Kau datang di saat yang tepat. Bocah inilah orangnya. Dia tidak hanya membuat keributan di acara peluncuran obat baru yang disponsori grup Huo, tapi dia juga bersekongkol dengan sekretaris Chen untuk menyamar sebagai kepala grup Huo. Maman, Presiden Jian. Luka di wajahnya. Apakah Anda yang melakukannya? Bukan aku. Ayahku yang memukulnya. Anda punya nyali besar. Anda berani menyentuh seseorang dari grup Huo saya. Jiang Wangsu, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Shen kami sedang membantu grup Huo menyingkirkan hama. Menyingkirkan hama. Menyingkirkan hama. Orang ini, dia yang menyamar sebagai kepala grup Huo. Kau. Jiang Wangsui dari grup Huo memberikan penghormatan kepada kepala grup Huo. Bangkitlah. Apel. Dia benar-benar kepala grup Huo. Benar sekali. Namanya Huo Yuntin. Nama belakangnya memang Huo. Sekarang, ini telah menjadi lelucon besar. Grup Shin awalnya berniat menggunakan hari ini untuk menjilat grup Huo. Namun sebaliknya terhadap pemimpin mereka. Mereka tidak hanya menggunakan kata-kata kasar, bahkan mengangkat tangan untuk memukulnya. Dia benar-benar adalah kepala grup Huo. Jika dia benar-benar kepala grup Huo, maka semua yang kita lakukan padanya hari ini. Ibu, ada apa? Ibu, kemari-kemari. Presiden Huo, Anda adalah kepala grup Huo. Mengapa? Aku belum pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya. Mengapa? Apakah urusan grup Huo juga perlu dijelaskan kepada Anda? Ya. Yunting. Kau benar-benar CEO grup Huo. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang pelayan. Bagaimana mungkin dia adalah kepala grup Huo? Tidak. Saya pernah melihatnya.
Kepala grup Huo. Orang yang berkuasa di keluarga Huo. Kau bilang, dia adalah seorang pria tua bukan? Tunjukkan padanya. Sepertinya, kamu sangat penasaran dengan orang yang memegang kekuasaan di grup Huo kami. Orang yang kamu maksud itu, apakah orang ini? Apa yang sedang terjadi? Orang di foto ini adalah paman saya karena kejahatan keuangan. Saat ini, dia membusuk di penjara. Ini, Berhenti bermain-main dengan tipu muslihat kamu. Orang-orangmu, sudah kubereskan. Kirimkan pemberitahuannya. Semua bisnis dengan keluarga Shen harus diputuskan sepenuhnya. Putus semua kerjasama dengan keluarga Shen. Presiden Shen, grup Huo, tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan keluarga Shen. Apel, semua mitra bisnis telah memutuskan kerjasama. Kau tidak bisa membatalkan kerjasama. Jika kau membatalkan kerjasama, keluarga Shen akan tamat. Kau tidak bisa membatalkannya. Yunting, demi sejarah kita, selama 10 tahun lebih bersama, kau tidak akan sekejam ini bukan? 10 tahun lebih. Saya sudah katakan sebelumnya, bersamamu selama lebih dari 10 tahun. Membuat saya merasa jijik. Aku. Enyah kau, siapa yang memberimu izin untuk menyentuhnya? Yunting, aku mohon padamu, selama kau setuju, aku akan melakukan apa saja. Bukankah kau selalu menginginkanku, selama kau tidak membiarkan mereka menghentikan kerjasama? Su Yuan, Aku bersedia. apa kau mencoba mempermalukanku tepat di depan wajahku? Diam, jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku mengkhianati Yunting? Seharusnya aku sudah menjadi nyonya besar keluarga Huo sekarang. Ini semua salahmu. Kau, Diam, Su Yuan. Kepercayaan diri macam apa yang membuatmu berpikir saya masih akan menerima kau yang menyerahkan diri padaku? Presiden Huo, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Saya seharusnya tidak menargetkan Anda. Dan saya tentu saja tidak seharusnya menargetkan Yun-an. Saya sepenuhnya setuju dengan tujuan strategis Anda untuk industri medis. Saya umumkan hari ini bahwa untuk semua harga farmasi, keluarga Shen kami akan dikurangi 90%. Apakah menurut Anda ini dapat diterima? Cukup, hentikan tindakan munafikmu. Bukan karena kau tahu kau salah, melainkan kau tahu kau sudah tamat. Tidak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Selama itu bisa melampiaskan amarahmu. Kami akan melakukan apapun yang kau minta. Kami akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Mulai hari ini, apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya tidak akan pernah menolak sedikit pun. Kepala keluarga Shen. Baru saja. Kau sama sekali tidak terlihat seperti ini. Jie Huo, di hadapan Anda, saya bukan siapa-siapa. Saya mohon pada Anda. Saya tahu saya salah. Ayah, cepat katakan sesuatu. Sudah terlambat. Semuanya sudah berakhir. Saya mohon pada Anda. Saya tahu saya salah. Tadi saat Anda memperkenalkan identitas CEO Huo kepada saya tidak mendengarkan dengan saksama. Saya pantas mati. Saya benar-benar tahu saya salah sekarang. Saya mohon pada Anda. Tolong katakan hal baik untuk saya kepada CEO Huo. Bantu saya membujuknya, tolong. Ayah, apakah Anda benar-benar ingin hanya menonton saat keluarga Shen hancur dalam sekejap? Semuanya sudah berakhir. Nah, saya berencana untuk menjual aset keluarga Shen dan kembali ke desa pegunungan kecil di Sushan untuk bertani dan memelihara ayam. Apakah itu boleh? Tidak. Ayah, Anda tidak bisa melakukan ini. Ayah, butuh 3 generasi akumulasi keluarga Shen untuk akhirnya meninggalkan desa itu. Saya tidak ingin kembali ke sana. Ayah. Cukup diam. Kau sangat berisik. Yunting, aku berlutut di hadapanmu. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Aku sudah belajar selama lebih dari 20 tahun dan menanggung begitu banyak kesulitan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti ini lagi. Yunting, aku benar-benar tahu aku salah. Yunting. Presiden Huo, sebelumnya semua ini hanyalah kesalahpahaman. Itu hanya karena anggota keluarga Shan tersebut menipu saya sehingga... Tidak apa-apa. Setiap orang membuat kesalahan. Tebuslah dengan tindakanmu. Baik Presiden Huo, saya akan mengambil alih industri keluarga Shen secara keseluruhan. Saya tidak akan membiarkan keluarga mereka terus menjadi wabah bagi industri medis. Presiden Huo, silakan siapkan pidato Anda. Konferensi pers. Meskipun ada banyak insiden kecil hari ini, hasilnya tetap baik. Selanjutnya, mari kita sambut Kepala Grup Huo Yunting menyampaikan pidato di atas panggung. Hari ini adalah pertama kalinya sebagai kepala grup Huo untuk tampil di hadapan semua orang. Semua orang yang hadir di sini berasal dari komunitas medis ibu kota, pilar dan batu penjuru. Oleh karena itu, saya bermaksud mengumumkan pada konferensi pers hari ini
hasil penelitian dan pengembangan terbaru dari grup WHO. Dalam daftar ini adalah semua tantangan medis yang telah diatasi oleh grup WHO saya. 70% dari ini adalah penyakit terminal, dan kami telah menemukan pengobatannya. Hari ini, saya bermaksud membagikan semua hasil ini kepada semua orang. Apa yang sedang saya lihat? Ini semua adalah metode untuk mengobati kanker. Ini, salah satu dari ini saja, jika dipresentasikan, akan menjadi pencapaian yang mengguncang dunia, yang akan merevolusi dunia medis. Karena filosofi kami adalah bahwa perawatan medis tingkat lanjut tidak akan lagi menjadi hak istimewa kaum elit, melainkan untuk memastikan bahwa masyarakat yang hidup di tanah ini menikmati hak yang setara atas layanan kesehatan, memberi manfaat bagi lebih banyak pasien. Bagus. Oleh karena itu, kami telah memutuskan bahwa Anda akan menangani tantangan medis tersebut, sementara grup WHO yang menyediakan pendanaannya. Saya yakin bahwa selama kita bekerja sama, kita pasti bisa melenyapkan kesulitan di dunia ini. Saya akan melakukannya. Saya ikut. Hitung aku. Hari ini hanyalah langkah awal kita. Saya percaya bahwa di masa depan, selama kita memperkuat kerja sama kita pasti bisa membawa layanan kesehatan dalam negeri ke tingkat yang lebih tinggi, memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Sekarang, bagi mereka yang tertarik bekerja sama dengan grup WHO, silakan maju untuk mendaftar. Untuk apa kau berdiri di sana? Hey,